Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahami ya Rabb bil Mustafa banding maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amatana bi madadihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-hadi asyara. Al-hadisu ay hada utawi iki iku al-hadisu hadis al-hadi asyara kang kaping 11. An Abi Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalibin, diceritakake saking Abi Muhammad rupane Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi putune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi lan kesayangane Rasul radhiya muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karone. Kala ngendika sapa Hasan bin Ali, hafitu apal sapa ingsun min Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, dak mayari buka ila ma la yari buka. Dak ninggalono sapa sira ma ing perkara yaribu kang mamangake apa maka ing sira ilama maring perkara layaribu kang ora mamangake apa maka ing sira. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa qala lan ngendika sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi hadza utawi iki ku hadisun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Lah, kok ngertine sing meragukan niku teko ndi? Teko ati. Istafti qalbaka, takokno ati.
takokno ati. Ragu utawa ora takokno ati. Iki ana riwayat. Riwayat iki contoh keutamaan dari sifat al-qanaah, nerimo apa ini. Termasuk sing meragukan ini nggare ati gak tenang. Ragu utawa mangan barang sing subhat. Subhat iku yo meragukan. Subhat iku yo meragukan. Ki ngonku apa ora iku ragu, tinggalno. Tuku keperluan gawe pondok utawa gawe TPQ utawa gawe madrasah nggawa duwite madrasah. Senajan oleh diskon. Lah duit susuke diskon yo duwite madrasah, ora duitmu. Ora terus gawe awakmu ora. Tuku entek 5 juta, diskon 10%. 500.000 ora terus gawe awakmu. Sing 500.000. Ya balekno nang madrasah. Iku subhat. Jenis subhat. Jelas meragukan. Apalagi kamu bendahara. Nah itu caranya gimana? Dengan qanaah. Qanaah. Nah, diriwayatkan dari Uwais al-Yamani rahimahullah. Ia bercerita bahwa ada seorang lelaki mempunyai 4 orang anak. Lelaki itu jatuh sakit. Kemudian anak-anaknya berunding untuk merawatnya. Salah satu dari mereka bertanya, maukah kamu sekalian menanggung biaya dan merawat ayah, akan tetapi tidak memperoleh warisan sedikit pun, atau aku yang menanggungnya dan tidak menerima warisan apapun? Saudara-saudaranya menolak pendapat itu. Kemudian ia sendiri yang menanggungnya. Ia merawat ayahnya dengan sabar dan ikhlas sampai ayahnya meninggal dan tidak mengambil sedikit pun dari warisannya. Pada suatu malam anak itu bermimpi ada seorang yang berkata, datanglah ke suatu tempat dan ambillah dari tempat itu uang sebanyak 100 dinar. Namun tidak barokah. 100 dinar. Sak dinare nek 2 juta ping 100 200 juta. Pada pagi harinya ia menuturkan impian itu kepada istrinya. Istrinya memerintah, ambillah uang itu. Namun ia tidak mau. Pada malam yang kedua ia bermimpi lagi ada seorang berkata, datanglah ke suatu tempat dan ambillah dari tempat itu uang sebanyak 10 dinar. Namun tidak barokah. Turun dari 100 menjadi 10 dinar. Pada pagi harinya ia bermusyawarah dengan istrinya. Istrinya menganjurkan agar uang itu diambil. Akan tetapi ia tetap tidak mau. Pada malam ketiga, seseorang tersebut datang lagi dan berkata, datanglah ke suatu tempat dan ambillah dari tempat itu uang 1 dinar yang barokah. Kemudian ia pergi ke tempat tersebut dan mengambil uang 1 dinar. Setelah kembali dari tempat itu, tiba-tiba ia melihat seseorang yang menjual 2 ikan laut. Ia bertanya kepada penjual ikan berapa harganya. Penjual ikan menjawab 1 dinar. Kemudian ia membelinya dan membawa 2 ikan itu ke rumahnya. Setelah ia membelah 2 perut ikan itu, ternyata di dalam masing-masing perut ikan itu terdapat mutiara yang sangat indah. Kemudian ia membawa 1 mutiara ke seorang raja dan mutiara itu dibeli dengan harga tinggi. Dalam cerita lain, seharga emas seberat 30 keledai. Masya Allah. Sang raja berkata, mutiara ini tidak layak dibuat perhiasan kecuali dengan mutiara lain yang menjadi pasangannya. Maka ambilkan pasangan mutiara ini, aku akan membelinya dengan harga yang sama. Kemudian ia pergi ke rumahnya mengambil mutiara yang lain.
setelah mutiara itu diserahkan kepada raja, ia mendapatkan uang sebesar yang telah dijanjikan. Ia mendapatkan uang sebanyak itu adalah sebab barokah merawat ayahnya dan menerima rizki yang barokah meskipun hanya sedikit. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ini dinukil dari kitab An-Nawadir. Saya membaca dari buku karya Kiai Jamal, Amal Hasanah dan Keutamaannya, halaman 62. Jadi ketika ada mimpi yang mengatakan uang banyak tidak barokah, enggak mau ngambil. Lebih baik sedikit tapi barokah daripada banyak tidak barokah. Al hadisu ayada utawi iki iku al hadisu hadis. Asani asyara kang kaping 12. An Abi Hurairah ta diceritakake saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i ku setengah saking bagus-baguse islame awak-awakan tarkuhu tawi oleh ninggale almar'i ma ing perkara layakni kang ora manfaati apa ma hi ing almar'i. Ai hada utawi iki ku hadisun hadis hasanun kang bagus rawang riwayatake hu ing hadis sapa Turmudi Imam Turmudi wa ghairuhu lan liyane At-Turmudi hakada kaya mengkono-mengkono hadis. Nah, sebagian dari bagus-bagusnya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya sing urusane donya iku gak manfaat kecuali donya sing diniati ibadah. Donya sing diniati ibadah. Tapi alaika bitilawatil Quran. Maca Al-Quran. Wadhkurullaha katsiran. Ilingane Gusti Allah akeh. Yadhkuruka fis sama. Gusti Allah iling awakmu ning langit. Apa maneh tambah ana? Alaika bil jihati. Jihad nganggo bondo. Jihad nganggo bondo piye? Sedekah ning pondok pesantren, sedekah ning TPQ, sedekah ning masjid, sedekah ning madrasah, sedekah ning dalane Gusti Allah apa wae. Ape ngulang ora iso. Watoke jegel ora kena diempet. Ngulang arek ya gak maham-mahamno arek. Piye mbayari wong sing ngulang? Ganjarane padha karo mulang. Lek gak kuat nganggo bondo nganggo tenaga. Enek ngecor, pondok ngecor, melu ngewangi. Masjid bangun, melu ngewangi tenaga. TPQ bangun, melu ngewangi tenaga. Apa maneh sing manfaat? Alaika bisumti meneng. Di ngaji ning Abah Yai Jamal iku syarate dadi waliullah. Iku salah sijine sumtun, meneng. Meneng. Sumtun. Sumtun meneng. Nah, mari ngono syarat sing kedua sakho luman dermawan. Syarat sing ketiga syarat menjadi wali sing satu pertama sumtun meneng, sing kedua apa mau sakho luman, sing ketiga sahrun melek bengi, sing keempat sakho, sing keempat uzlah
menyendiri dari masyarakat. Apa maneh sing manfaat, kulil haqqa walau kana murra. Ucapkanlah yang benar meskipun itu pahit. Jadi ngomong sak ngomong itu jujur. Ngomong sak ngomong jujur apa maneh? Mas yo sampean dipuji wong utawa dicela wong kudu padha. Misal ngene, sampean beramal, dipuji wong, biasa. Nah, suatu saat sampean dicela wong, yo biasa, tetap beramal seperti biasa. Apa maneh? Sil rahimaka. Sambunglah silaturahim kepada kerabatmu wa in qata'u, meskipun kerabatmu itu memutus silaturahim. Banyak sekali yang bermanfaat untuk orang muslim. Membaca Al-Qur'an satu huruf pahalanya Masya Allah. Baru satu huruf. Sholat berjamaah pahalanya luar biasa. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kanjeng Nabi dawuh tentang keutamaan sholat berjamaah, tentang sholat jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qaidun yaqutuni ilal masjidi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisalahu fayusalliya fi baiti. Farakhasalahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida'a bis sholati qala na'am qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah beliau berkata, seorang laki-laki buta mendatangi Nabi, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki seseorang yang menuntunku menuju masjid. Laki-laki buta itu meminta keringanan untuk dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ia cukup sholat di rumahnya atau sholat sendiri, tidak berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan kepadanya tentang hal itu. Namun ketika laki-laki buta itu hendak beranjak pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mendengar adzan sholat? Laki-laki buta itu menjawab, ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu sambutlah seruan adzan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah wa sholatur rajuli ma'ar rajuli aska min sholati wahdahu wa sholatuhu ma'ar rajulaini aska min sholati ma'ar rajuli wa ma kana aksara fa huwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad. Rasulullah bersabda, sholatnya seorang bersama seorang yang lain itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholatnya seseorang bersama dua orang itu lebih baik daripada sholat bersama satu orang. Jamaah yang lebih banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan sholat berjamaah, itu nek sampean sering sholat berjamaah neng masjid, iku berarti jenengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi subuh sholat neng masjid, engkau habis sholat subuh sambil bekerja niat dalam hati sambil nunggu sholat duhur. Sholat duhur berjamaah neng masjid mana? Habis sholat duhur niat tidur, niat makan diniati supaya nanti bisa sholat asar. Jadi sambil menunggu sholat asar. Habis sholat asar ngaji, niat ngaji mencari ilmu karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah sambil menunggu sholat maghrib. Habis sholat maghrib ngaji lagi sambil menunggu sholat
Sholat isya, setelah sholat isya belajar mutolaah atau ngaji lagi bagi anak pondok. Ngajinya itu diniati sambil menunggu sholat subuh atau sambil menunggu sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah lainnya. Itu dalam setiap hari ketika kita niat begitu. Jadi kita setiap hari itu niatnya manfaat tok. Meskipun enek turune, meskipun enek mame, meskipun enek ngisinge, tapi diniati apik, diniati ibadah dadi apik kabeh. Mumneh salat berjamaah keutamaannya, satu, memperoleh pahala berlipat ganda hingga 27 derajat. Dua, didoakan para malaikat. Tiga, diangkat derajatnya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, terhindar dari segala perangkap setan. 5, sebagai pembeda antara orang munafik dan orang beriman. 6, dimudahkan datangnya rizki. 7, dimasukkan ke dalam surga. Ada cerita seorang Syekh Ubaidillah bin Umar al-Qawariri rahimahullahu menceritakan, suatu malam aku kedatangan seorang tamu yang membuatku tidak bisa hadir jamaah isya di masjid. Setelah tamuku pulang, aku bergegas keluar rumah untuk melaksanakan jamaah. Namun semua masjid yang kudatangi telah tertutup pintunya. Aku kembali ke rumah dengan perasaan susah dan gundah. Tiba-tiba aku teringat sebuah hadis, sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 rakaat. Kemudian aku melaksanakan sholat isya sendirian sebanyak 27 kali agar sebanding dengan sholat isya berjamaah. Saat tidur aku bermimpi melihat diriku menaiki seekor kuda bersama sekelompok orang yang juga mengendarai kuda. Aku berada di barisan paling belakang. Aku pacu kudaku tetapi tetap tidak bisa menyusul mereka. Salah seorang menengok ke belakang dan berbicara kepadaku, kamu tidak akan mampu menyusul karena kami mengerjakan sholat isya berjamaah, sedangkan kamu sholat sendirian. Ini di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 5-6. Saya baca di buku Abah Yai Jamal Amal Hasanah dan Keutamaan halaman 78 dan 79. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakati ridwanina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.